Ya. Oke, Assalamualaikum teman-teman. Kita dari kelompok Ciwi-Ciwi akan menjelaskan mengenai manajemen I/O. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Halo, nama saya Melisa Puspitasari, NIM saya 23421019. Selanjutnya, nama saya Eka Waisrianingsih, NIM saya 234212. Halo, saya Elma Aprilia Tristanti, NIM saya 23421013. Saya Aisyah Febrianti Azhara dengan NIM 23421009. NIM 23421050. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian I/O, perangkat I/O, komponen I/O, serta penanganan I/O. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian I/O secara umum. Suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar dan bertanggung jawab di dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun register CPU. Sudah, selanjutnya akan dibahas tentang teman saya. Selanjutnya, perangkat I/O dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perangkat blok. Perangkat blok adalah perangkat yang menyimpan informasi dalam bentuk blok yang berukuran tertentu dan memiliki alamat masing-masing. Yang kedua ada perangkat karakter. Perangkat karakter adalah perangkat yang mengirim atau menerima sebarisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Nah, nanti juga ada kelanjutannya teman-teman, jadi semangat terus ya. Selanjutnya, komponen terdiri dari dua, komponen mekanis dan komponen elektronis. Komponen mekanis yakni perangkat MK itu sendiri seperti mouse, layar, keyboard, dan lain-lain. Yang kedua, komponen elektronis. Komponen elektronis disebut pengendali perangkat I/O. Beberapa pengendali perangkat dalam menangani dua atau lebih perangkat I/O yang sejenisnya. Pada komputer desktop, komponen ini biasanya berupa kartu sirkuit yang dapat dimasukkan ke dalam slot antara motherboard. Kedua, antarmuka terakhir merupakan antarmuka yang menjadi startup. Komponen elektronis. Komponen elektronis disebut pengendali perangkat I/O. Beberapa pengendali perangkat dapat menangani dua atau lebih perangkat I/O yang sejenis. Pada komputer desktop, komponen ini biasanya berupa kartu sirkuit yang dapat dimasukkan ke dalam slot pada motherboard. Kedua, antarmuka terakhir merupakan antarmuka yang menjadi standar pabrik-pabrik pembuat perangkat MK ataupun membuat pengendalinya. Selanjutnya, Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Dalam berkomunikasi dengan device controller, ada dua cara sistem operasi dalam memberikan perintah pada data. Yang pertama ada instruksi input output, yang kedua ada input output memory map. Nah, yang pertama instruksi input output adalah Jadi yang pertama instruksi input output adalah Yang pertama, instruksi input output adalah instruksi yang terdapat dalam set instruksi komputer yang digunakan untuk melakukan operasi input atau output pada perangkat keras. Nah, contohnya, instruksi IN digunakan untuk membaca data dari perangkat input output ke dalam register di CPU. Sedangkan instruksi OUT digunakan untuk mentransfer data dari register di CPU ke perangkat input output. Selanjutnya saya akan menjelaskan input output memory map. Nah, apa sih itu tadi? Yakni metode yang digunakan dalam manajemen input output di sistem komputer, di mana perangkat input output diperlakukan seperti memori yang dapat diakses melalui operasi baca atau tulis. Dalam metode ini, perangkat input output diberikan alamat memori yang unik dan operasi input output dilakukan melalui operasi baca atau tulis pada alamat tersebut. Nah, contohnya seperti beberapa sistem komputer seperti port input output itu dapat diakses melalui alamat memori tertentu, misalkan port serial untuk komunikasi serial. Nah, misalkan port input output diberikan alamat memori 0x1000, dalam hal ini untuk membaca data dari port serial tersebut, program dapat menggunakan operasi baca pada alamat memori. Dan untuk menulis data ke port serial, program dapat menggunakan operasi tulis pada alamat memori tersebut. Jadi kesimpulannya adalah manajemen I/O dalam sistem operasi melibatkan pengolah perangkat lunak dan perangkat keras I/O dalam pengaturan akses aplikasi
Komponen penting dalam manajemen I/O meliputi perangkat I/O, antrian I/O, penjadwalan I/O, buffering, pengalihan I/O, dan penanganan kesalahan I/O. Konsep tambahan I/O meliputi DMI, I/O virtualization, file system, dan komunikasi jaringan. Manajemen I/O bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja, meningkatkan responsivitas, mengurangi waktu penundaan, dan menjaga kendala operasi I/O. Mungkin hanya ini video yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.